Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Imas bisa dipimpin untuk doa kita ya. Pelajaran ekonomi. Terima kasih Mbak Imas. Ini kita akan belajar mengenai sama KD-nya dengan minggu lalu, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Namun materinya adalah jurnal penyesuaian. Saya harap kalian akan bisa menjelaskan mengenai pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi macam-macam jurnal penyesuaian. Yang ketiga, kalian bisa menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran dengan pendekatan STEM, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, siswa dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, bekerja sama, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui kegiatan belajar materi jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Sebelum kita nanti masuk ke jurnal penyesuaian, saya ingin bertanya dulu mengenai materi minggu lalu, yaitu tentang materi apa? Pembahasan neraca saldo. Iya, apa itu neraca saldo? Neraca saldo ini untuk mengimbangkan antara sisi debit dan kredit. Ya, menyaksikan video berikut ini ya. Oke, itu tadi sekilas tentang jurnal penyesuaian. Apakah jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum dilakukannya penyusunan laporan keuangan. Adalah tujuan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar pada akhir periode harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan saldo sebenarnya. Akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, misalnya yang pertama adalah penyusutan aktiva tetap, kedua adalah penyesuaian pemakaian perlengkapan, yang ketiga adalah beban yang belum dibayar, yang keempat, beban dibayar di muka. Terus yang berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Dan terakhir adalah penyesuaian untuk pendapatan yang belum diterima atau piutang. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Bedanya perlengkapan dan Ya, peralatan itu apa? Jadi, intinya perlengkapan itu bisa habis. Contohnya kalian punya kertas, punya pensil, habis kan ya itu ya? Itu namanya perlengkapan. Tapi kalau yang kalian pakai itu ada headset, ada HP, ada laptop, itu tidak akan habis tapi menyusut. Menyusut bukan berarti tambah kecil gitu, enggak ya, tapi nilai ekonomisnya yang menyusut. Oke, sudah jelas Anim bedanya antara peralatan dengan perlengkapan? Ya Bu, terima kasih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Wayanya. Itu ada mengenai perlengkapan. Bagaimana untuk menyesuaikan perlengkapan? Jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit, lalu perlengkapannya di kredit. Penyesuaian pasti ada kolom tanggal, lalu kedua adalah kolom keterangan, lalu berikutnya ada debit sama kredit. Untuk kolom tanggal, jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode. Kalau kalian menulis tanggal 1 bulan 12, jelas salah sekali karena akhir periode akuntansi itu biasanya akhir tahun, yakni tanggal 31 bulan 12. Tadi untuk perlengkapan, misalnya bagaimana jurnalnya kita buat di debit adalah beban perlengkapan. Yang kedua di kreditnya adalah karena perlengkapan berkurang, maka dia ada di sebelah kredit. Misal saya contohkan, di neraca saldo ada nilai perlengkapan sebesar 2 juta. Saya buat dalam ribuan aja ya. Lalu yang tersisa adalah 1.500, 1.500.000. Berarti ini bagaimana untuk penyesuaiannya? Hati-hati, di sini kan ada keterangan yang tersisa, maka untuk mencari yang terpakai 2.000 dikurangi dengan 1.500 seperti ini. Ininya 1 juta berapa? 2 juta dikurangi 1.500.000 itu 500 ya. Nah, ini 500.
Bukan 1.500.000. Kalau nanti mengisi dengan 1.500.000 nanti akan salah gitu ya. Untuk penyesuaian perlengkapan, mungkin ada pertanyaan? Masih gampang ya, lanjut dulu ya. Yang terakhir biasanya kan ada di neraca saldo ada kata-kata iklan dibayar di muka. Kenapa sih kok saya menghubungkan dengan neraca saldo? Iya, kita melihat suatu metode itu untuk beban dibayar di muka kan ada dua metode. Yang pertama adalah metode beban, yang berikutnya adalah metode aktiva. Kalian bisa melihat suatu akun itu dicatat menggunakan metode beban atau metode aktiva di neraca saldo. Kalau di neraca saldo ada kata-kata iklan dibayar di muka, berarti dia menunjukkan iklan itu dibayar menggunakan metode aktiva. Loh Bu, bagaimana kalau metode beban? Maka di neraca saldo tulisannya bukan iklan dibayar di muka, tapi beban iklan. Bisa beban iklan, beban asuransi. Kalau di sini ada kata beban iklan, berarti dia menunjukkan pencatatan dengan metode beban. Apakah nanti ada perbedaan Bu? Ya jelas ada ya antara metode beban dengan metode aktiva. Kalau metode beban itu nanti yang dibuat AJP adalah yang beban yang belum terpakai. Ada pertanyaan lagi? Di sini kan ada ya materi buku besar ini nih. Ada LKPD, ada modul. Kalian buka yang LKPD-nya. Kelompoknya ingin dibentuk sendiri atau saya yang membentuk? Gini aja, kelompoknya urut absen aja ya, dari absen 1 sampai 4. Tugas kelompok. Nah, bisa kelihatan ini, dengan total 12800, bisa terlihat di kalian? Ya, ini. Silakan didiskusikan dulu, 5 menit atau 10 menit. Boleh loh, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, sudah selesai semua belum? Dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Bentar. Jawaban dari kelompok 1, bagaimana? Jika ada pertanyaan seperti yang mungkin kelompok 1 diwakili oleh Akmal. Di neraca saldo itu kan ada akun perlengkapan 8 juta. Lalu di perlengkapan akhir tersisa 2 juta. Menurut kelompoknya Akmal, bagaimana jawaban untuk untuk pertanyaan nomor 1 itu? Perlengkapannya itu 6.000. Di debit apa kredit? Di debit. Sebesar 6.000. Lalu kreditnya adalah 6.000. Oke, langsung mengurangi perlengkapan ya sebesar 6.000. Ada kelompok yang tidak sama dengan jawabannya Akmal? Sama semua sepertinya ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin beberapa orang menjawab pertanyaan saya. Gampang kok pertanyaannya. Ada perlengkapan di neraca saldo itu 10 juta gitu ya. Lalu yang tersisa adalah 4 juta. Berarti yang menjadi beban berapa? Saya ingin dijawab oleh Hanim sudah meng-unmute. Hanim aja. 6 juta, Bu. Iya. Dari mana itu? 10 juta. Ada kan tadi 10 juta peralatannya, sedangkan yang tersisa 4 juta. Dikurangi 4 juta sama dengan. Oke, seperti demikian ya pembelajaran kita hari ini. Untuk soal LKPD, tugas individu, ada tugas kelompok, itu kalian kerjakan, nanti di-upload di Google Classroom saja. Untuk post-test, nanti saya kirim link juga, sudah ada di Google Classroom-nya. Kumpulan pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong disampaikan sama Mas Rangga. KJP-nya itu dibuat pada akhir periode. Terus yang disesuaikan itu seperti sewa dibayar di muka, akun piutang, beban. Kumpulan dari Mas Rangga itu benar, bahwa AJP itu dibuat pada akhir periode. Yang dibuat penyesuaian misalnya beban listrik itu. Yang kedua, pendapatan yang belum diterima kayak piutang bunga itu. Itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan post-testnya. Untuk materi minggu depan kita lanjutkan materi AJP yang belum terbahas di hari ini. Sebelum pelajaran diakhiri, saya ingin diakhiri dengan doa. Bisa sama Mas Rangga lagi? Marilah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Mas Rangga, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.